Saya katakan apa sih tujuan akhir dari hidup kita? Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Kok ketika kita diciptakan oleh Allah adalah segambar dan serupa dengan Allah itulah yang pada akhirnya semakin jelas ketika Kristus atau firman Allah itu berinkarnasi jadi manusia yang diberi nama Yesus Kristus. Nah, jadi dia akhirnya menjadi satu prototipe kita, blueprint kita menjadi manusia yang sempurna kayak apa? Paham ya? Manusia yang sempurna itulah kayak Kristus. Jadi kalau kita diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan kita bukan untuk mati loh, bukan untuk binasa, tapi untuk menjadi sempurna. Sempurnanya kayak apa sih? Nah, lihat kayak Kristus itu. Sebab dia adalah gambar dan rupa Allah itu yang datang ke dunia supaya memberikan keteladanan, contoh, prototipe. Jadi kalau ibarat misalnya kita satu pabrik mau membuat mobil ini, kan dibuat dulu desainnya dan prototipenya, ya kan? Nah, baru diproduksi. Nah, Kristus itu prototipenya kita. Oke? Jadi dia bukan hanya sekedar guru, orang baik, orang suci, atau sekedar nabi yang mendirikan agama Kristen, tidak. Kristus datang bukan untuk mendirikan agama. Kristus datang untuk memberikan kesempurnaan tadi, keselamatan tadi, keteladanan tadi. Dia kasih contoh prototipe buat kita. Ini loh, kalau kamu mau menjadi manusia yang berkenan, yang sempurna di hadapan Allah, ya kayak aku. Makanya Alkitab mengajarkan kepada kita kan, Rasul Paulus mengajarkan, teladani aku sama seperti aku meneladani Kristus. Jadi kita lihat para rasul, orang-orang percaya, saints, itu bukan sekedar hanya manusia biasa, tapi mereka adalah manusia ilahi, yang artinya mereka adalah anak-anak Allah yang sudah menyerupai atau meneladani Kristus. Gitu. Nah, makanya kita juga harus berani ngomong nih sama orang. Aku meneladani Kristus. Oleh sebab itu, teladani aku. Jadi kalau orang lain meneladani kamu, itu artinya dia juga meneladani Kristus. Sehingga bukan menjadi serupa kayak kamu, tapi serupa seperti Kristus. Itulah our purpose of life. Tujuan dari hidup kita. Nah, ini yang jelaskan mengatakan begitu, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan punya tubuh dan jiwa, ya, tubuh dan jiwa. Tubuh itu diciptakan dari debu dan tanah, dari unsur alam, sedangkan jiwa itu adalah nafas ilahi, ya kan, yang dihembuskan ke dalam tubuh, sehingga manusia itu jadi hidup. Jadi yang menghidupkan, yang menggerakkan tubuh itu adalah jiwa, ya, atau roh itu sendiri yang berasal dari Allah. Lalu untuk apa manusia itu setelah hidup? Ya, untuk hidup bersama dengan Allah. Itu hidup dalam satu ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, itu. Oke, makanya di dalam tubuh dan jiwa manusia, Tuhan kasih satu fakulti yang namanya nous, supaya manusia itu bisa mencapai sasarannya apa yang Allah tetapkan. Berbeda dengan jenis ciptaan yang lain, misalnya tumbuhan, hewan, itu nggak punya nous. Jadi mereka nggak bisa mengenal siapa Allah, apa
dengan nus kita tuh mengenal Allah. Nah, dengan mengenal Allah untuk apa? Supaya bisa mengasihi Allah. Nah, untuk mengasihi Allah dengan cara apa? Kita taat kepada Dia. Tapi taat yang bagaimana nih? Taat kepada siapa ini? Tentu taat kepada Kristus yang adalah apa? Manusia yang sempurna tadi. Oke, nah makanya kita diberikan apa di sini? Nus. Nus itu tujuannya apa? Supaya manusia itu punya apa? Pengenalan akan Allah. Nah, makanya nus itu adalah contemplative part. Artinya nus atau mind atau intelek itu adalah semacam kemampuan hati untuk mengenal Allah. Sehingga dengan mengenal Allah itu manusia itu bisa berpikir tentang Allah. Ya kan? Mencari tahu siapa Allah itu. Apa perintahnya, apa keinginannya, apa kehendak Allah. Cuma problemnya kan Allah itu nggak bisa dilihat. Nggak bisa jauh dari jangkauan kita. Ya, nah tapi karena manusia itu diberikan nus, maka manusia itu akhirnya punya akses kepada Allah. Oke. Nah, karena Allah itu sifatnya roh, maka nus itu juga sifatnya adalah roh, karena berasal dari Allah itu sendiri yang adalah roh. Jadi sama-sama roh itu bisa connect, ya kan? Nah, tetapi karena manusia itu punya barrier, punya dosa, penghalang, akhirnya apa? Kristus datang untuk mengkonekkan, menghubungkan nus kita itu dengan Allah. Maka dia jadi jalan. Ya, oke. Nah, sehingga dengan nus yang sudah tersambung dengan Allah, maka pada akhirnya manusia itu bisa kembali lagi berrelasi, berhubungan, bisa kembali lagi apa? Berproses menjadi serupa dengan Allah melalui Kristus. Nah, ini the image of God in human beings. Nah, jadi pada akhirnya manusia itu ini karena kejatuhan ya. Maka gambar dan rupa Allah kita itu jadi rusak, lalu Kristus datang untuk memulihkan. Makanya inkarnasi firman itu, konsekuensi dari kejatuhan itu adalah membuat gambar dan rupa Allah kita menjadi rusak. Makanya inkarnasi itu adalah hal yang necessary, mutlak. Tapi apakah bergantung pada manusia itu berdosa, jatuh dalam dosa atau tidak? Tidak. Ya, karena inkarnasi itu pada akhirnya akan membawa manusia itu menjadi serupa dengan Allah. Bukan karena sekedar menyelamatkan manusia dari dosa, tapi menyempurnakan manusia itu. Supaya manusia itu yang adalah gambar Allah itu akhirnya menjadi serupa dengan Allah. Jadi Maximus di sini membedakan gambar dan rupa itu beda ya. Gambar itu semacam image gambar bahwa kita adalah gambarnya Allah. Berarti kita punya sifat-sifatnya Allah. Ya, kita bisa bersikap adil, kita bisa bersikap kasih, kita mau. Ya, itulah yang Tuhan kasih supaya manusia itu bisa melatih gambar itu dalam ketaatan, akhirnya jadi serupa dengan Allah. Cuma masalahnya Allah itu roh, gak bisa dilihat. Nah, yang bisa dilihat itu akhirnya datang firman Allah jadi manusia, sehingga manusia itu bisa lihat, bisa raba, bisa mendengarkan Dia, bahkan bisa digambarkan. Nih, Kristus ini yang sempurna itu kayak gini loh. Ya, samalah kalau kita hidup ya. Tidak ada contoh, tidak ada teladan dari orang tua kita, maka kita akan jadi anak yang gimana? Lihat, nggak ada teladan. Soalnya, ya. Nah, maka inkarnasi datang supaya manusia, ya, Kristus, manusia yang sempurna itulah Kristus itu. So di sini
inkarnasi itu menjadi kunci, the key, ya. Jadi inkarnasi, penyalipan, kebangkitan itu adalah the key yang membebaskan kita dari segala dosa, maut, kematian, sampai akhirnya kita punya kehidupan yang suci, yang sempurna. Oleh sebab itu, untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka jalannya itu adalah jalan apa? Jalan yang diajarkan oleh Kristus, ya. Jalan yang diajarkan Kristus. Ya, itulah yang kita harus tahu. Misalnya apa? Kenosis. Jalan diajarkan oleh Kristus itu mengosongkan diri. Berarti di sini adalah jalan pengudusan, jalan mengosongkan diri. Apa artinya mengosongkan diri? Membuang, mematikan, mengosongkan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu nggak bisa diterima di sisi Allah. Yang namanya serupa Allah itu nggak ada hawa nafsu, passionless. Kita nggak punya nafsu jahat, nafsu daging yang jahat. Ya, hal-hal yang dosa, yang kotor, yang najis itu memang harus dikosongkan. Ya, nah kita sedang ongoing incarnation. Ketika Kristus berinkarnasi, kita nih sekarang sedang berinkarnasi. Artinya apa? Mengosongkan diri. Incarnate berarti apa? Firman itu yang kita berarti ini Kristus sedang bekerja di dalam, terus bekerja di dalam hati kita. Ini kata Maximus di sini. Ya, jadi dia menjadi daging itu sekali dalam sejarah. Tapi waktu kita percaya, ya, the divine logos ini yang menjadi manusia ini akan terus berinkarnasi di dalam hati kita, dia katakan. Sehingga sampai kita mencapai yang namanya deification, kesempurnaan. Ya, incarnation adalah recreation of human being. Jadi kita kayak diciptakan ulang. Ya, makanya kalau firman itu bisa jadi manusia, maka nggak mustahil manusia itu menjadi seperti Allah. Oke, lewat apa? Partisipasi di dalam Allah. Jadi kita bukan jadi Allah, tapi jadi seperti, serupa Allah. Ketika kita berpartisipasi, ikut serta di dalam anugerah itu. That's it. Ya. Nah, ini our purpose of life. Oleh sebab itu perlu yang namanya energi ilahi, ya. Oke, ini ya. Nah, ini adalah satu proses yang holistic, body and soul. It means that tadi yang saya katakan, ketika kita bekerja, belajar dan semuanya itu adalah satu proses keseluruhan, ya, untuk mencapai serupa dengan Kristus itu. Berarti melibatkan tubuh dan jiwa. Gak boleh kita dikotomi, oh ini duniawi, ini rohani, ya kan? Pekerjaan ini sifatnya ini. Semua hal pekerjaan itu memang makan itu mengenyangkan tubuhmu, tapi sekaligus apa? Iya. Misalnya apa? Kamu dengan kamu makan, kamu bisa bersyukur, misalnya. Ya kan? Dengan kamu makan, tubuhmu sehat. Dengan tubuh yang sehat, kamu bisa memuliakan Allah. Ya kan? Nah, misalnya seperti itu. That's it. Jadi ini adalah satu holistic proses yang diajarkan oleh Maximus, ya. Nah, tentu kita butuh grace. Tapi grace ini dipakai untuk menumbuhkan faith. Faith itu mendatangkan apa? Love, kasih. Itulah jalan. Tadi kenosis, sekarang kasih. Jadi kenosis itu mengosongkan nafsu-nafsu kita yang jahat, tapi juga menumbuhkan kasih dan iman, pengharapan dan kasih. Grace itu adalah apa?
satu energi yang Tuhan kasih. Ibarat faith itu kayak benih. Begitu kena tanah, benih itu kena air, maka benih itu jadi tunas, akhirnya bisa bertumbuh. Ya kan? Sama kayak faith, begitu faith itu kena anugerah, bertumbuh jadi kasih. Oke, grace, faith, and love. Nah, the goal of life-nya pada dasarnya ya semua itu dikerjakan supaya kita mencapai apa tujuan Allah menciptakan kita. Pengendalian diri ditambah dengan apa lagi? Kesabaran dan sebagainya, supaya apa? Mendatangkan kasih, ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar kayak, tapi harus ditambah pengetahuan. Misalnya apa? Kalian bacalah Alkitab, baca Filokalia, Church Fathers. Oke, itu untuk apa? Supaya kamu punya satu pengetahuan, di mana pengetahuan itu akan memberi energi kepada iman tadi. Ya, jadi misalnya ini Bible nih, jangan hanya lihat itu sebagai Bible, maksudnya kertas gitu. Tapi apa? Pengetahuan apa? Spiritual. Berarti di dalamnya itu ada apa? Hanya sekedar kode, tapi itu ada. Oke, you read, kamu baca doa, ucap. Bila baru tumbuh. Tapi faith aja, benih aja itu otomatis jadi tanaman. Harus dikerjakan kan, diproses. So, bagaimana memprosesnya? Salah satunya kamu mesti nambah pengetahuan. Ya, saya waktu kamu kuliah, kamu belajar teologi di tempat ini, kamu kerjakan tugas-tugas, baca buku, kerjakan paper dan sebagainya lah. Ya, bahkan kamu kerja, kamu beribadah, kamu bersosial, whatever, apapun yang kita lakukan, itu mendatangkan apa? Harus mendatangkan apa? Faith itu. Nah, untuk mendatangkan anugerah itu sumbernya dari mana? Dari Allah, dari Roh Kudus. Maka apa yang kamu kerjakan harus related to Him. Harus selalu kaitkan dengan Dia. Bagaimana cara mengaitkan? Misalnya nih, kamu lagi makan aja nih, atau kamu lagi duduk baca buku anugerah. No, kamu harus kaitkan dengan Holy Spirit. So, maka butuh yang namanya nepsis, butuh doa. Ya, anugerah itu hanya datang, wujudnya itu, anugerah itu wujudnya energi ilahi. Tidak bisa dilihat mata, wujudnya itu adalah roh, berarti maka akan masuk ke dalam apa? Nus kamu. Nih, tadi kata Maximus ini, dia akan masuk ke dalam ini, nusmu. Incarnation, ya. Tadi ke penciptaan tadi ini. Nah,
dia akan masuk ke dalam nus. Karena hanya nus ini yang tadi kontemplatif part itu yang bisa connect, bukan matamu, bukan telingamu, bukan otakmu, bukan tangan kakimu, bukan anggota tubuhmu, tapi hanya ini, nus ini yang bisa connect dengan Roh Kudus. Kayak kita berkomunikasi lewat HP. HP ketemu HP, baru bisa connect, ya kan? Tapi ada sinyal, right? HP-nya itu adalah nusmu. HP satu lagi itu Roh Kudus. Sinyalnya itu apa? Anugerah. Oke, jadi yang kasih sinyal Roh Kudus ke HP kamu, nus kamu. Ngapain kasih anugerah? Supaya faith-nya itu, benih itu menghasilkan buah kasih. Ya, itu jalan yang Tuhan tempuh. Itulah faith, grace, love, kenosis tadi, terus ongoing incarnation. Supaya bertumbuhnya jadi apain? Kita tumbuh ke arah mana? Ngapain? Nah, di sini ada, jadi kita lihat ya, mengerti ini semua karena ada sans kenosis. Tujuannya apa? Supaya kita mencapai theosis, yaitu pengilahian melalui si firman ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sehingga kita punya hubungan yang resiprokal, yang timbal balik. Kalau kamu nggak punya resiprokal, misalnya ya udah kamu kerja tapi nggak pernah punya reciprocal dynamic dengan Roh Kudus, ya itu jelas tidak. Ibarat ini, kita lihat kenapa kok kita selalu harus reciprocal, adalah karena kita mau jelaskan suaranya. Halo, misalnya gangguan sinyal atau kuotamu habis. Nah, itu adalah barrier, itu gangguan-gangguan yang menyebabkan hubungan kita itu putus dengan Roh Kudus. Sama waktu kayak kamu nelpon lah, pakai handphone, ya kan? Pakai cellphone, putus. Karena sinyalnya, gangguan tadi yang menyebabkan sinyalnya itu terganggu. Sinyalnya bukan nggak ada, ada, terganggu. Alright? Nah, makanya gangguan-gangguan itu, misalnya kita gangguannya apa? Pertama tadi kita berdosa nih, jatuh dalam dosa, otomatis sinyalnya terganggu, benar. Nah, that's why itulah sebabnya kita harus punya Maximus itu, kita harus selalu punya hubungan dengan Roh Kudus. Sampai dosa, maka itulah kita harus menunjukkan pertobatan. Ada Saint Macarius dari Alexandria, dari Roma, sorry. Dia sebetulnya dalam waktu usia muda dia mau dinikah. Lalu terus nuntun dia nih ke dalam satu gua. Nah, disitulah kamu bertapa katanya. Ya. Oke, lalu setelah itu datang 3 orang biarawan mengunjungi gua itu. Tapi nggak tahu di dalamnya itu ada Macarius. Tapi Macarius lihat mereka, Macarius takut ya, ini orang atau setan nih, gitu. Nah, sampai dia cek, oh ternyata ini adalah orang beneran. Lalu 3 orang biarawan itu
tanya, kamu ngapain di sini? Mau dinikah. Lalu saya dibawa ke dalam satu gua, ya. Lalu orang itu tiba-tiba setelah bawa saya ke gua, orang itu tiba-tiba menghilang. Nah, ternyata itu adalah malaikat Rafael yang menjelma jadi manusia. Ya, Archangel Raphael. And then waktu dia bertahan dalam gua itu tiba-tiba datang seorang wanita cantik. Oke, wanita cantik. Terus dia cerita juga wanita cantik. Aku juga kabur dari rumah karena aku juga mau dikawin paksa. Nah, Makarius merasa iba gitu kan. Tapi ternyata wanita cantik itu adalah setan iblis. Akhirnya Makarius itu jatuh ke dalam dosa, berzina dengan wanita itu. Nah, dia merasa sangat bersalah gitu. Udah, saya mau ninggalkan gua ini saja. Ini dia pergi lagi ke gua itu. Tapi dia ketemu lagi dengan orang tua tadi. Orang tua itu suruh dia balik lagi ke gua itu. Nah, baru dia sadar ternyata orang tua itu adalah malaikat Rafael yang menolong dia. Nah, setelah dia kembali ke gua, dia menyesal banget. Dia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi dia dengan tekun bertahun-tahun dia mengalami satu penyesalan, pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi dari cerita ini dengan cara apa? Pertobatan. Nah, seberapa besar kamu kan pertanyaan kita. Jadi berapa banyak air matamu untuk penyesalan itu, pertobatan itu? Ya, mungkin lewat siapa? Teman, itu jangan anggap itu untuk menjatuhkan kita. Tapi itu sebagai jalan supaya. Nah, makanya grace, faith, and love ya di dalamnya tidak gampang. Kita akan jatuh bangun. Kita butuh pertobatan itu, butuh air mata itu. Kayak ibarat orang grace, faith, and love ini kayak ibarat kita tuh ada di gelanggang lari, kata Rasul Paulus. Ya, kita berlatih, kamu berlatih lari. Oke? Misalnya untuk lari kamu harus mencapai waktu 12 detik untuk finish dalam 100 meter. Kamu latihan 12,5 detik. Masih kurang, lari lagi, latihan lagi. Nah, sama. Kayak kita dalam gelanggang olahraga, kita gagal, kita latih lagi. Kita jatuh, kita bangun lagi. Ya, latihan lagi. Nah, waktu latihan inilah makin menyempurnakan kita. Oke. Nah, ini diajarkan oleh Maximus. Ya, bahwa kita harus punya theological visions sebagai human being. Apa namanya? Theological visions of human being. Apa theological vision kita? Apa theological vision kita? Kita tahu, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oke? Manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Konsekuensi dosa adalah maut, mati. Oleh sebab itu,
ada sons kenosis yang datang, sehingga kita jadi punya harapan nih, menjadi seperti Allah. Nah, akhirnya dia jadi apa? Dia adalah our model. Sehingga kita punya, apa namanya, BI, kita punya teosis. Kita bisa mencapai seperti Kristus. Tapi harus punya, apa namanya, reciprocal dynamic, harus punya terus bersekutu dengan Roh Kudus, harus punya grace, faith, and love. Nah, disitulah kita punya ultimate goal of life. Ya, nah ini theological vision kita as a human being. Oke, kita harus, dia katakan apa? Demonstrate theological reflection and spiritual practice. Jadi kita punya, tapi kamu juga harus punya praktis. Jadi direnungkan, dikerjakan. Direnungkan, dikerjakan. Itu. Oke? Jangan cuma direnungkan, tapi nggak pernah dikerjakan. Sama seperti saya pernah cerita kan, Maximus pernah ngomong, ide tentang api tidak menghangatkan kamu. Kamu tahu tentang api, tapi nggak akan menghangatkan. Ya kan? Theological vision, apa purpose of apa, kita tahu bagaimana kita mengerjakannya. You have to know it. Kamu harus tahu. Ya, itulah sebabnya kenapa kok kita belajar ini, misalnya Filokalia, Maximus ini, supaya oke. Nah, jadi mulai latih ini. Dalam 1 minggu ke depan, apa theological reflection? Misalnya kamu baca buku Formasi Rohani. Ya, theological reflectionmu apa? Misalnya kamu Jesus Prayer. Misalnya kamu di sini baca Alkitab. Baca buku rohani. Misalnya saya suruh misalnya baca kayak kemarin itu apa kutipan-kutipan itu kan dalam Filokalia. Ada nggak theological reflection-nya? Ada. Lalu apa spiritual practice-nya? Berapa sudah share? Bagus. Ini refleksi saya ikut. Ada refleksinya. Tinggal practice every day. Ya, jadi selalu theological reflection-nya selalu punya theological vision. Apa tadi? Theological vision sebagai manusia. Kamu sebagai manusia nih, apa theological visionmu? Menjadi serupa dengan Kristus. Itu udah nggak bisa ditawar. Oke, theosis is the ending. Oke, tapi waktu mencapai theological vision ini kita perlu apa? Theological reflection dan spiritual practice. Nah, next week share about sin gain, theological reflection apa, spiritual practice-nya apa.